Selamat siang. Saya dari Cereps Indonesia. Nama saya Joyce. Kita mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk melakukan interview dengan Pak Rahmat Prawirakusuma. Pak Rahmat Prawirakusuma adalah direktur dari PT PN3 yang membawahi bidang sumber daya manusia umum dan membawahi juga manajemen risiko. Yang pertama tentunya kita melihat bahwa arti dan pentingnya pengelolaan manajemen risiko di perusahaan besar seperti di PT Perpindo Nusantara 3 ya. Kita memiliki areal kurang lebih 155.000 hektar dengan jumlah karyawan sekitar 30.000 hektar. Cukup besar. Oleh karena itu tentunya rentan sekali terhadap resiko. Nah, dengan dasar itu kita berketetapan untuk menerapkan suatu sistem manajemen risiko di PT Nusantara 3 yang selama ini memang tidak pernah kita kelola. Tentunya awal daripada penerapan manajemen risiko ini harus dimulai dari direksi itu sendiri. Selain komitmen juga sejauh mana keinginan direksi untuk menerapkan manajemen risiko itu di perusahaan. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita melakukan sertifikasi dulu. Jadi termasuk saya sebagai direksi yang membawahi langsung manajemen risiko, kita belajar lagi Bu Joyce. Oh, ya. Kita belajar lagi tentang manajemen risiko. Saya cukup lama saya belajar di PPM Jakarta sampai saya dapat sertifikat CRNP. Itu. Kalau kita mau menerapkan manajemen risiko yang baik, yang pertama tentunya komitmen direksi, kemudian knowledge-nya harus kita kuasai, kemudian sistemnya kita buat, kemudian struktur tersedia. Nah, kemudian pada akhirnya itu harus diakhiri dengan muaranya kepada remunerasi. Remunerasi, di mana kan kalau kita berbicara mengenai manajemen risiko itu kan ada risk owner kan? Nah, risk owner itu kan keperorangan dia. Tidak kepada perusahaan sendiri, tidak kepada pejabat tertentu. Tetapi yang dikatakan manajemen risiko adanya kepada risk owner. Risk owner itu mulai dari tingkat yang paling bawah sampai kepada jenjang direksi. Hambatan yang pertama kita lihat adalah kemampuan daripada staf kita itu untuk menerap apa sih manajemen risiko. Nah, dengan adanya manajemen risiko kan seluruh kegiatan kan terlihat ya. Tibalah kepada saat yang sangat menentukan dan tidak mengenakan. Di mana manajemen risiko itu masuk ke dalam variabel remunerasi. Iya, itu terjadi suatu perdebatan. Kenapa? Karena otomatis seseorang itu kan tidak ingin dia gajinya berkurang. Nah, sementara di PT PN3 itu ada dua komponen besar dalam penggajian remunerasi. Kita memiliki dua komponen besar. Yang pertama adalah komponen variabel tetap atau fixed variable. Variabel tetap itu adalah gaji pokok plus jabatan. Yang variabel tidak tetapnya itu ada tiga komponen. Komponen yang pertama adalah kompetensi yang bersangkutan. Yang keduanya adalah KPI. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Dari take home pay atau jumlah seluruh pendapat yang diterima, yang tetap tadi adalah 40%, yang variabel tidak tetap itu 60%. Wah, lebih gede. Nah, untuk manajemen risiko sendiri kan berarti kan 60% identik dengan 100% ya. Dibagi 30% untuk pengelolaan risiko. 40 untuk kompetensi, 30% untuk KPI, 30% untuk pengelolaan risiko.